Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Kamila dari PMTKB 2018 UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi elips. Yaitu definisi yang pertama. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang bergerak dalam bidang sehingga rasio antara jarak dari titik fokus dan jarak dari garis direktrik selalu konstan, yaitu E kurang dari 1. Teman-teman bisa lihat ya pada gambar 2.1 elips standar jenis ke-1. Perhatikan gambar 2.1. Misalkan S adalah titik fokus, ZM garis direktrik elips, dan P adalah sebarang titik pada elips. Sedemikian sehingga PM tegak lurus pada direktrik, maka mutlak SP per mutlak PM sama dengan E kurang dari 1. Lalu kita gambarlah SZ tegak lurus pada direktrik ZM dan bagilah segmen garis SZ dengan rasio E berbanding 1 E kurang dari 1. Misalkan A dan A aksen masing-masing adalah titik internal dan titik eksternal, maka akan diperoleh mutlak SA sama dengan E mutlak AZ dan mutlak SA aksen sama dengan E mutlak A aksen Z. Jelas bahwa A dan A aksen akan terletak pada kurva elips. Misalkan panjang segmen A aksen adalah 2A. Lalu kita ambil titik C sebagai titik tengahnya. Maka akan diperoleh mutlak CA sama dengan mutlak CA aksen sama dengan A. Misalkan titik P, XY adalah sebarang titik pada elips dengan sumbu koordinat CA dan CB. Kemudian, ketika persamaan 2.1 dan persamaan 2.2 dijumlahkan, maka akan diperoleh mutlak SA ditambah mutlak SA aksen sama dengan E mutlak AZ ditambah mutlak A aksen Z. Akan diperoleh mutlak A aksen sama dengan E mutlak CZ dikurang mutlak CA ditambah mutlak C aksen ditambah CZ. Maka mutlak A aksen sama dengan E 2 mutlak CZ. Maka akan diperoleh 2A sama dengan 2E mutlak CZ. Sehingga diperoleh mutlak CZ sama dengan A per E. Oleh karena itu, direktrit ZM adalah garis X. Jadi itu adalah garis X ya teman-teman. Jadi garis X sama dengan mutlak CZ sama dengan A per E atau A per E dikurang X sama dengan 0. Dengan melakukan pengurangan persamaan 2.1 dari persamaan 2.2, maka akan kita peroleh mutlak SA aksen dikurang mutlak SA sama dengan E mutlak A aksen Z dikurang mutlak AZ. Selanjutnya akan diperoleh mutlak CA aksen ditambah mutlak CS dikurang dengan mutlak CA dikurang mutlak CS sama dengan E mutlak A aksen. Akan diperoleh 2 mutlak CS sama dengan E mutlak A aksen. Ingat nih teman-teman bahwa mutlak CA itu sama dengan mutlak CA aksen. Ingat ya teman-teman. Selanjutnya akan diperoleh 2 mutlak CS sama dengan E 2A. Maka mutlak CS sama dengan AE. Oleh karena itu, titik fokusnya adalah AE, 0. Lalu kita gambarlah PM yang tegak lurus dengan MZ. Nah, berdasarkan definisi bahwa mutlak SP per mutlak PM sama dengan E, maka diperoleh mutlak SP kuadrat
sama dengan E kuadrat mutlak PM kuadrat. Sehingga X dikurang AE mutlak ditambah Y dikurang 0 mutlak. Sehingga akan diperoleh X dikurang AE kuadrat ditambah Y dikurang 0 kuadrat sama dengan E kuadrat. A per E dikurang X kuadrat. Maka hasilnya X dikurang AE kuadrat ditambah Y kuadrat. Karena tadi Y dikurang 0 hasilnya Y kuadrat ya teman-teman. Sama dengan A dikurang EX kuadrat. Selanjutnya X kuadrat ditambah, ini kita faktorakan ya teman-teman, kita uraikan. Maka menghasilkan X kuadrat ditambah A kuadrat E kuadrat dikurang 2AEX ditambah Y kuadrat. Ini kita faktorkan juga, sama dengan A kuadrat dikurang 2AEX ditambah E kuadrat X kuadrat. Maka X kuadrat 1 dikurang E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat 1 dikurang E kuadrat. Maka diperoleh hasilnya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat 1 dikurang E kuadrat sama dengan 1. Jika B kuadrat sama dengan A kuadrat 1 kurang E kuadrat sama dengan mutlak OB kuadrat, maka persamaan 2.3 menjadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah 1. Yang ini ya teman-teman. Lanjut. Untuk sumbu mayor pada gambar 2.1 itu adalah AA aksen dengan panjang 2A. Sedangkan sumbu minornya adalah BB aksen dengan panjang 2B. Titik pusat elips adalah titik potong antara sumbu mayor dan sumbu minor. Dalam kasus elips standar, titik pusatnya adalah titik asal 0,0. Titik potong kurva elips dengan sumbu mayornya disebut titik puncak. Perhatikan kembali ya teman-teman pada gambar 2.1 tadi, yang dimana ada titik fokus kedua dan garis direktrik kedua. Pada sisi negatif sumbu mayor kita ambil titik S aksen, sehingga mutlak SC sama dengan mutlak S aksen C sama dengan AE. Dan ambil titik Z aksen sedemikian sehingga mutlak ZC sama dengan mutlak CZ aksen sama dengan A per E. Dalam hal ini kedudukan titik fokus kedua adalah negatif AE, 0 dan garis direktrik kedua adalah X sama dengan negatif A per E. Teman-teman bisa lihat ya pada gambar 2.2 yaitu elips standar jenis kedua beserta titik fokus dan garis direktriknya. Jadi sudah kita diketahui titik fokusnya tadi itu ada negatif AE, 0 dan garis direktrik kedua adalah X sama dengan negatif A per E. Selanjutnya, elips standar jenis kedua adalah elips yang sumbu mayornya sepanjang sumbu Y dan sumbu minornya sepanjang sumbu X, seperti pada gambar 2.2. Nih. Dengan persamaan kurvanya adalah X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Baik elips standar jenis pertama maupun elips standar jenis kedua. Bahwa selalu dimisalkan A itu harus lebih dari B, sehingga selalu B kuadrat sama dengan A kuadrat 1 kurang E kuadrat. Berdasarkan pada teorema Pythagoras ya teman-teman, akan kita peroleh hubungan dari panjang titik asal 0,0 ke titik ujung sumbu mayor A ke titik
ujung sumbu minor B dan ke titik fokus AE, yaitu AE kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat, yang dimana nilai E untuk sebuah elips selalu 0 kurang dari E kurang dari 1. Maka ini teman-teman bisa lihat, maka akan diperoleh hasilnya B kurang dari A. Nah, jika nilai E sama dengan 0, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat, 1 dikurang E kuadrat sama dengan A kuadrat. Karena dimisalkan jika nilai E itu adalah sama dengan 0, jadi hasilnya adalah A kuadrat. Lalu persamaan elipsnya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, menjadi persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Oleh karena itu E tidak sama dengan 0, karena X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dikurang X kuadrat per A kuadrat sama dengan A kuadrat X kuadrat per A kuadrat. Lalu kita jabarkan jadi A ditambah X, A dikurang X, itu perkalian ya teman-teman, per A kuadrat. Nah, lalu yang untuk Y kuadrat per B kuadrat menjadi mutlak PN kuadrat per B kuadrat. Nah, ini mana Y kuadrat itu adalah mutlak PN kuadrat. Selanjutnya, A ditambah X itu adalah A aksen N, dan A dikurang X itu adalah mutlak AN per A kuadrat. Selanjutnya, menghasilkan mutlak PN kuadrat per mutlak A aksen N dikali mutlak AN. Nih, dikalikan ya teman-teman, kali silang. Kita rubah bentuknya gitu. Jadi seperti ini. PN kuadrat per mutlak A aksen N dikali mutlak AN. Ini ke sini, dan yang B kuadratnya ini ke sini ya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Sama dengan B kuadrat per A kuadrat. Maka itu sama dengan mutlak BC kuadrat per AC kuadrat. Oke, seperti itulah pengertian dari definisi elips yang pertama. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.